Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yesus karena kasih dan anugerahnya kita boleh beribadah sekolah minggu di pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, mari adik-adik persiapkan hati dan pikiran adik-adik terlebih dahulu. Kita angkat pujian, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita kasih sekali lagi pujian ini. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur hanya kepadamu saja Tuhan, karena boleh penyertaan Tuhan di sepanjang minggu kami sudah lalui. Dan kini Tuhan, di pagi hari ini kami mau beribadah, kami mau memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Doa kami ini kami naikkan lewat anak-Mu, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi ya, abang sapa adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik. Seperti biasa adalah yel-yel sekolah minggu. Kalau abang bilang Laskar Kristus, adik-adik di rumah menjawab haleluya, puji Tuhan. Oke ya, siap? Laskar Kristus, puji Tuhan, beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Oke adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita angkat pujian Bapakku Datang.
Adik-adik boleh dalam sikap berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita angkat sekali lagi adik-adik, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik-adik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Yuk kita berdoa, lipat tangannya. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh paham akan firman ini. Dan sesuai dengan tema hari ini, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang dimana kami boleh belajar dan melakukannya di dalam hidup kami. Kami siap dengar firman-Mu, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui satu kisah yang akan kita sama-sama lihat saat ini, yaitu tentang cerita menjadi pelaku firman Tuhan. Yuk kita lihat ceritanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa di antara kamu yang hari ini merasa bahagia? Semua orang, termasuk kita, ingin memiliki kebahagiaan. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah cerita tentang kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi anak-anak Tuhan yang mau taat pada firman Tuhan. Judulnya, Melakukan Firman Tuhan Membawa Kebahagiaan. Heli, Heli, ayo kejar aku. Sudah capek, istirahat dulu. Adi, Katika di rumah? Ada kak, sedang menghafal ayat hafalan. Kakak masuk saja. Terima kasih Adi. Oh iya, Adi, kau mau ikut tidak ke taman safari bersama kakak? Katika dan orang tuaku juga ikut. Wah, mau dong kak. Hore, aku mau diajak ke taman safari. Terima kasih Kak Siska.
Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tika, kamu rajin sekali menghafal ayat. Siska, kemana saja kamu? Sudah lama tidak kelihatan, tidak pernah kesini lagi. Aduh, sedang banyak ulangan. Ibuku tidak mengizinkanku main-main keluar rumah. Baru hari ini aku diperbolehkan ke rumahmu. Oh begitu, aku juga tidak boleh main di luar atau pergi ke rumah teman karena corona. Sis, kamu sudah menghafal ayat hafalan sekolah minggu? Ya sudah dong. Sekarang dengarkan ya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bagus sekali. Sekarang waktunya kita main masak-masakan dan boneka. Ayo ke belakang rumah. Tika, aku bawa kabar gembira untuk kamu. Apa sis? Ayahku mau mengajakku pergi ke taman safari, dan aku boleh mengajak beberapa teman. Kamu ikut ya? Ke taman safari? Wah, sudah lama aku ingin ke sana. Kapan? Besok, setelah pulang dari sekolah minggu. Tika, jangan lupa minta izin kepada ayah dan ibumu. Ya pasti, ayah dan ibu pasti mengizinkan aku. Tika, bawa baju renang ya. Nanti kita berenang di sana. Kita pasti senang karena sudah lama aku tidak berenang. Oh iya, adikku diajak juga ya, Tik. Adikku? Kamu yang mengajak dia? Ya, aku tidak suka dengan adikku. Dia nakal, suka mengganggu aku waktu belajar, dan suka mengejek aku. Katanya titik-titik bunyi hujan. Jadi aku kesal. Lalu sis, ayahku lebih menyayangi dia daripada aku. Adi dibelikan tas, sepatu baru, sedangkan aku dibelikan tas saja. Sebel. Tika, mungkin ayahmu tidak bermaksud pilih kasih, tetapi sesuai kebutuhan masing-masing. Mungkin sepatu Adi sudah rusak, jadi memerlukan yang baru. Aku yakin pasti orang tuamu sayang pada kalian berdua. Tapi sis, kamu tidak perlu mengajak adikku. Aku tidak suka kalau dia ikut bersama kita. Kamu tidak boleh begitu dengan adikmu. Tolonglah Adi agar dia mau berubah. Jika kamu memusuhinya, justru ia akan semakin nakal. Sudah deh Siska, aku bosan mendengarkan nasihatmu. Pokoknya aku tidak suka padanya. Kasihan Tika, dia rajin ke sekolah minggu dan menghafal ayat firman Tuhan, tetapi masih iri kepada adiknya. Teman-teman, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga iri kepada saudaramu sehingga kamu bermusuhan? Bagaimana kalau sekarang kita doakan Tika agar dia dapat mengasihi adiknya? Adik-adik yang manis, sekarang apa yang diperbuat oleh Siska tidak lain Siska berdoa pada Tuhan Yesus. Demikian, Tuhan Yesus, saya mau berdoa kepada Tika agar tidak lagi membenci adiknya, tetapi belajar mengasihinya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Sebel. Siska tidak mengerti juga maksudku. Aku benci pada adikku. Pokoknya aku tidak akan bermain dengan Adi. Kak Tika, aku mau diajak sama Kak Siska ke Taman Safari. Sudah tahu, tapi Adi tidak boleh ikut. Hah? Ikut.
Tidak, pokoknya tidak boleh ikut. 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 Aduh, ada apa? Ribut sekali. Ibu malu punya anak-anak yang sering bertengkar. Itu Bu, Adi ikut ke taman safari. Adi masih terlalu kecil, nanti merepotkan keluarga Siska. Bohong, Bu. Kak Tika bohong. Kak Siska sendiri yang mengajak Adi ke taman safari. Iya, ibu sudah tahu kalau kalian diajak Siska ke taman safari. Karena orang tua Siska sudah meminta izin pada ibu dan ayah. Jadi ayah dan ibu mengizinkan Adi dan Tika ikut ke taman safari. Yeay, yeay, hore. Aku akan ke taman safari. Heli, ayo kita main lagi. Tika, mengapa kamu tidak menyukai adikmu bahkan membencinya? Habis, Adi suka mengejek Tika. Begini, tik tik tik, bunyi hujan. Adi suka mengganggu Tika saat Tika belajar, sedang mandi, sedang makan, sedang tidur. Di samping itu, ayah dan ibu lebih sayang padanya daripada kepada Tika. Adi dibelikan tas, sepatu baru. Tika cuma tas saja. Tika, ibu dan ayah sayang pada kalian berdua. Ibu dan ayah tidak membedakan kamu dengan Andi. Kalau ayah membelikan adik sepatu baru karena sepatunya sudah sempit dan tidak dapat dipakai lagi. Kalau sepatu Tika sudah rusak atau sempit, pasti ibu dan ayah belikan yang baru. Tika, kalau soal sikap adikmu yang nakal itu, kita perlu banyak berdoa supaya Adi menjadi anak Tuhan yang baik dan tidak mengganggumu lagi. Jadi kamu tidak boleh membencinya. Tika masih ingat ayat hafal yang tadi pagi dihafalkan? Masih Bu. Apa kata firman Tuhan itu? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bagus, anak ibu pintar sekali menghafal. Tapi jangan hanya dihafalkan, harus dilakukan juga. Pasti Tuhan Yesus senang jika Tika mengasihi dan mengampuni Adi. Tika sayang pada Tuhan Yesus. Iya, sayang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan baik. Dia memberikan ayah, ibu, teman-teman, guru-guru, dan adik. Tuhan Yesus juga sayang sama Tika sampai mau mati dan bangkit untuk Tika supaya Tika diselamatkan. Benar ya Bu? Benar Tika, Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus juga ingin agar kamu melakukan firman-Nya. Salah satunya adalah mengasihi adikmu. Tapi Bu, bagaimana caranya supaya Tika tidak membenci Adi lagi? Caranya, kamu datang pada Tuhan Yesus dan berdoa padanya. Tuhan Yesus pasti menolong kamu untuk tidak membenci adik lagi. Jika Tika mau mengakui segala dosa kepadanya, pasti Dia akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Tuhan Yesuslah yang dapat mengubah hatinya yang benci menjadi penuh kasih. Kamu pasti bisa mengasihi adikmu lagi. Adik-adik, jika menyadari perbuatannya yang tidak baik terhadap adiknya, karena itu Tika mau minta ampun kepada Tuhan atas perbuatannya itu dengan mengatakan, Tuhan Yesus, ampuni saya yang selama ini membenci Adi dengan berkata kasar dan iri hati kepadanya. Tuhan, tolong Tika supaya dapat mengasihi Adi seperti Tuhan mengasihi Tika. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Bagus, Tuhan pasti senang mendengar doamu. Ibu, tolong. Heli tidak bisa masuk, pagarnya dikunci. Tika, kau mau tolong adikmu untuk membukakan pintu pagar? Baik Bu. Ayo Adi, kakak bantu. Terima kasih Kak. Iya. Kak Tika, Adi boleh ikut ya? Adi ingin sekali ikut ke taman safari. Boleh, tetapi Adi tidak boleh nakal dan mengejek kakak lagi ya.
Iya kak, Adi minta maaf telah berkata kasar, sehingga kakak marah-marah pada Adi. Adi janji tidak nakal dan tidak mengejek kakak lagi. Baik, tetapi janjimu bukan saja pada kakak, melainkan pada Tuhan Yesus, supaya Adi tidak nakal lagi ya. Baik kak. Adik-adik, akhirnya Adi juga menyadari kesalahannya. Dia pun datang pada Tuhan, mohon ampun padanya dengan mengatakan, Tuhan Yesus yang baik, ampuni Adi yang nakal. Sekarang Adi berjanji tidak nakal lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, Adi berdoa. Amin. Adi, kakak senang mendengar doamu. Ibu, Tika ada kabar bagus. Ada apa, Nak? Ibu, Tika sudah berdamai dengan Adi, dan Tika tidak lagi membenci atau kesel, bahkan mengasihi Adi. Nah, ini baru anak-anak ibu yang mau taat firman Tuhan. Tuhan sudah mengubah hatimu yang jahat menjadi baik. Dulu benci, sekarang mengasihinya. Semuanya karena kasih Tuhan Yesus. Hore! Kakakku sudah tidak marah-marah lagi. Teman-teman, aku sangat bahagia karena dapat menaati firman Tuhan. Aku juga bahagia karena firman Tuhan mengubah hatiku. Apakah teman-teman juga ingin melakukan firman Tuhan dalam hidupmu? Ibu juga sangat bahagia melihat kalian rukun kembali. Nah adik-adik, kita sudah melihat cerita tadi, kita bisa melihat bagaimana Adi dan Tika yang adalah kakak beradik. Nah mereka punya sifat masing-masing yang tidak baik, tetapi ketika mereka belajar firman Tuhan, mereka mau melakukan firman Tuhan, nah akhirnya apa? Mereka boleh berubah. Mereka tidak hanya membaca merenungkan firman Tuhan, tapi mereka mau menjadi pelaku firman Tuhan. Nah adik-adik siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan? Yuk kita mari saat ini kita mau menjadi anak-anak yang takut akan Dia, yang taat pada firman-Nya dan melakukannya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih firman ini kami boleh perdengarkan dan boleh kami lihat. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan, belajar firman Tuhan setiap hari, dan kami melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Wah, firman Tuhan yang menarik ya adik-adik. Siapa yang merasa diberkati hari ini? Puji nama Tuhan. Oke adik-adik, kini tiba saatnya kita di ujung ibadah kita. Namun terlebih dahulu kita angkat pujian Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai ibadah kami. Engkau juga sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan,
kami di ujung ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu Tuhan yang terbaik ini. Inilah yang menjadi doa kami, hanya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari adik-adik kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Bye-bye.